Oke teman-teman sekalian, tak terasa sesi patung sangat panjang sekali, bahkan sudah over daripada schedule ya. Sesi yang berikutnya ya sudah, kan ada saya gitu ya. Saya tapi hanya sebagai moderator saja kok. Saya yakin teman-teman di sini semua tadi juga, udah, istilahnya semangat sekali dan bisa dapat sesuatu dari patung. Sekarang kita juga tidak lupa untuk menghadirkan orang-orang dahsyat berikutnya. Nah, oke, siapa yang nggak sabar untuk nunggu sesi yang berikutnya? Oke. Pak, nomor rekeningnya tidak jelas, boleh diketik di chat? Oke, bisa. Nanti ini dari tim nih sudah ketik, ada di chat, di komen, donasi bisa disalurkan ke rekening BCA yang mana. Nah, jadi saya sarankan teman-teman sumbang ya, dari sekarang juga. Di sini memang tujuan kita hanya benar-benar sosial, di sini sama sekali tidak ada yang dibayar, semua adalah relawan, baik dari tim di belakang maupun juga yang pemateri. Jadi, kami sangat berharap bantuan juga dari Anda. Oke, sekarang saya tidak mau lama-lama lagi karena kita udah banyak terpotong dan saya juga yakin teman-teman juga mau mendengarkan next-nya ini apa sih yang kita bisa pelajarin, ya kan kita nggak tahu nih. Kalau teman-teman yang udah lihat jadwal ya, yang udah lihat jadwal, kali ini topiknya adalah personal finance, ya, personal finance. Jadi kita mau dengerin ini eh, pematerinya adalah dari orang-orang yang pakarnya ini hubungannya sama finance gitu. Nah, jadi ada 2 orang yang akan menemani saya di sini. Saya akan kenalin ke teman-teman sekalian satu persatu ya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman udah lihat, pertama adalah yang pasti ada saya. Ada saya. Saya nggak tahu soalnya di sini saya ditugaskan jadi moderator, tapi di sana muka saya ditampilin gitu. Nah, sebenarnya nggak fair juga ya. Karena moderator sebelumnya dari kemarin kan cakep dulu ya, pas sekarang ya cowok. Sedih ya. Tapi yang nggak fairnya adalah yang cewek nggak ditampilin mukanya di poster gitu, tapi saya ditampilin gitu. Padahal enggak kok, saya cuma moderator, saya nggak banyak sharing. Saya justru mau dengerin sharing dari 2 teman baik saya ini. Dua-duanya teman baik saya, tapi, apa namanya, kan satu namanya Pak Roy Sakti, satu lagi namanya Robin Permana. Tapi dua-duanya belum saling kenal. Di sini saya mau mau kenalan. Oke, nah saya mau kasih tahu dulu di depan teman-teman sekalian, kalau ada yang mau ditanya yang berkaitan sama personal finance dan utang ya, karena yang salah satunya ini pakar utang banget. Ya. Nah, ini tolong silakan Anda taruh di komen. Yang pasti saya kasih disclaimer, saya juga udah ada briefing singkat by WhatsApp, yaitu satu message doang bahwa kita nggak ada jaim-jaim. Kita nggak ada jaim-jaim, jadi kita akan lepas-lepas aja. Nah, jadi saya akan coba undang ya satu persatu teman-teman baik saya ini. Ini saya salah satunya udah kenal bahkan hampir 10 tahun. Nah, ya. Jadi satu saya akan undang teman saya yang sudah tidak asing lagi di dunia persosial mediaan, mau Facebook, YouTube, dan juga di Instagram. Pokoknya di mana-mana iklan juga ada, pasti ada nih orang ini yang satu ini yang selalu suaranya sama dari sejak tahun 2011 sampai saat ini tuh masih menyuarakan tentang yang namanya kartu kredit gitu ya. Tapi teman-teman pasti nggak tahu kan di baliknya itu tuh ada usahanya apa-apa saja. Nah, nanti kita bedah, oke? Jadi saya akan kenalin, saya akan bawa masuk ke ruangan ya. Jadi kita sambut ya yang meriah ya. Boleh nih virtual virtual yang namanya virtual clap ya, virtual tepuk tangan yang meriah. Bapak Roy Sakti. Halo, Tepuk tangan dari gua nyala kan? halo semuanya. Wih, halo Om Roy. Apa kabar? Wah, Ya, ini lagi di siap. kafe nih. Tadi kita udah ngobrol sama si Robin. Ya, kita sepakat lah kita ini berarti kan cowok panggilan online gitu kan. Cowok panggilan Karena online. kan habis dari room 1 berikutnya gitu kan. Jadi kita ini cowok panggilan online ini. Oke, siap. Oke. Nah, sekarang gue panggilin lagi. Robin mana Robin? Kenapa? Robin, bentar, ini gue mau manggil satu-satu biar meriah gitu kan. Biar kesannya kita lagi kayak di panggung gitu kan. Lagi di panggung kan jalan. Weh, tadi ada kedengeran nggak tepuk tangan dari gue? Hah? Oh, kedengeran lah ya. Dengar. Wes gila. Ceritanya kalau gue harus khusus jadi ya pakai sound effect. Nah, satu lagi sekarang teman saya juga nih. Kalau yang ini saya kenal dari komunitasnya properti gitu. Nah, namun uniknya kalau kita nih, saya sama Roy nih kalau ngomongin properti dan invest di properti, kita selalu pakainya utang, ya kan? Kita mau pakai kredit dari perbankan gitu. Tapi yang satu ini mulainya tuh invest di properti justru nggak pakai utang. Kenapa? Soalnya nggak bisa ngutang. Kenapa nggak bisa ngutang? Nah, nanti kita akan bahas juga, kita tanya. Tapi tetap invest propertinya cukup banyak, terutama apartemen di daerah Cikarang itu banyak mainnya di sana. Dan sekarang sudah merambah ke kos dan akhirnya sekarang sudah bisa mulai ngutang.
Yang pasti nggak bisa ngutangnya bukan gara-gara dia blacklist ya, bukan. Memang karena dia punya istrinya itu adalah WNA gitu. Wes, gila nih. Berarti harusnya sepadan lah ya, ganteng lah ya, nih Koko ganteng. Import bro, import. Oke, WNA jadi ya istrinya. Nah, jadi itu yang membuat nggak bisa. Nah, sekarang tapi beliau udah bisa, sekarang sudah ngembangin, sudah masuk di kos-kosan juga, dan juga sudah ada hotel harian. Setahu saya nanti kita akan bahas what happened ya. Nah, saya akan kenalin dan saya akan bawa masuk teman-teman ke room. Kita sambut juga dengan meriah, dengan tepuk tangan yang meriah, Bapak Robin Permana. Halo. Ya. Halo, Bro Robin. Apa Halo kabar? bro. Gua sama si Bro Roy jadi cowok panggilan hari ini. Cowok panggilan. Gue juga, cuman kalau kalian cowok panggilan online, gue cowok panggilannya langsung dipanggil, gue langsung diseret gitu. benar. Aturan gue juga yang namanya tampilnya bareng sama kalian nih, bener-bener pas lagi jam segini nih, sampai nanti nih kita dapat sampai jam berapa ya? Sampai apa? 1,5 jam itu sampai jam jam 1 ya? Oh jam 1, oke jam 1. Tapi kita udah, untungnya kita udah kepotong sama Patung kok ya. Ya kita hormat sama guru, jadi kita ngalah. Yes, hormat. Iya, jadi saya sama Roy ini memang waktu dulu tuh kita sama-sama jebolannya dari Train for Firework trainernya Patung ya. Ya. Gitu. Ketemu tadi Patung juga. Yang ngajar kan Patung sama Ernest Wong. Tadi Ernest Wong juga ada, saya lihat loh. Dia ada komen di sini. Ernest Wong juga dia ada nonton. Wah, seru nih. Grogi nggak kalau ditonton sama guru ya? Apa? Grogi nggak kalau ditonton guru? Kagak lah, biasa. Udah biasa lah ya. Udah 9 tahun. Udah biasa. Oke, nah sekarang gini. Gue mau mulai dengan yang namanya mau berkenalan sama teman-teman sekalian di sini, sama teman-teman yang ada nonton di sini ya. Profilnya dari kalian, karena pasti banyak yang nggak tahu, dan gue di sini tuh pengennya kita nggak pengen jaim-jaiman, kita benar-benar belak-belakan aja kayak gitu. Banyak hal-hal yang diketahui nih. Kalau di yang namanya sosial media kan apa aja mah, ya udah yang memang kita pengen tampilkan, jadi image bagusnya gitu. Nah sekarang kita pengen ngobrolin yang jelek-jelek justru nih. Kan tadi abis motivator, abis motivasi, sekarang kita demotivasi ya. Dimotivasi. Siap. Jadi apa yang dibahas ini? Yang dibahas kan kita freestyle katanya. Oke, pertama gue pengen ngobrol soal masalah bisnis lah, soal bisnis. Kan kita kan sama-sama background kita adalah punya bisnis, jadi kita punya business owner. Ini banyak loh yang nggak tahu, gue yakin banget banyak yang nggak tahu. Jadi kalau misalkan kita ngomong, saya start tadi yang tadi saya undang pertama kan Roy ya, gitu ya. Nah jadi saya coba yang namanya ngenalin dirinya Roy dulu. Dari sejauh mata saya memandang dan sejauh yang saya tahu. Saya nggak tahu apakah teman-teman tahu apa enggak, tapi yang saya tahu adalah Roy ini ngomongnya adalah semua tentang kartu kredit dan pendanaan, tapi nggak pernah ngomong bisnisnya itu apa gitu loh. Jarang banget itu. Kalaupun ngomong ya pasti dalam sesinya live, dan jadinya kan nggak, track recordnya tuh nggak kelihatan gitu ya. Nah jadi Roy ini sebetulnya punya usaha pakan burung ya, salah satunya ya, pakan burung. Yang sempat juga kerjasama sama yang almarhum Didi Kempot juga ya, ininya brand ambasadornya ya. Tahun 2016 gue sebelum Shopee ngelirik Didi Kempot, gue udah ngelirik. Cuman bedanya gue gagal. Tapi ya segmennya itu makanan burung oke ya. Nah lalu selain makanan burung, itu masih jalan kan ya bro ya? Masih ada kan? Masih jalan. Kita masih jalan, tapi ya dengan sekarang ini jalan dengan hibernasi ya. Oh ya. Jadi yang masalah sekarang sales gue nggak mau keliling, takut gitu loh. Oh iya. Nanti kita bahas ke yang situ ya. Bukan sebenarnya kalau dipaksain bisa ya, kan kita pakai box itu kan bisa. Cuman nggak mau, takut dia itu kan. Iya. Kelilingnya. Sudah kalau lu takut udah hibernasi aja kalau gitu, udah tidur aja di rumah. Cuma ngandalin online aja ya. Memang kalau yang di pakan burung sih lagi ngedrop banget ya. Tapi ya masih survive lah. Kalau cuma sekedar bayar karyawan, bayar THR masih oke lah. Cuman ya untungnya kena relaksasi di kredit itu juga enteng gitu. Jadi sebenarnya before atau after crisis kalau secara omset mungkin beda. Tapi kalau secara profit ya kan, secara keuntungan ya sama aja sih. Karena apa? Profitnya menurun, bebannya juga menurun karena kena relaksasi.
Jadi angsuran gua total berapa ya? 200 juta. Sekarang cuman bayar berapa sih? Sekitar gocap kalau nggak salah. Oh, jadi industrinya pokoknya masuk lah ya, bisa untuk relaksasi ya. Ya masuk lah. Oke. Nah, kecuali kalau 6 bulan COVID-nya nggak selesai-selesai ya itu nggak tahu deh. Nanti lah ya. Terus selain itu nih ada di kuliner juga nih. Kuliner bukan cuma satu lagi, ada dua ya. Bebek Gong sama Ya, gua ada kafe ya. Ya, ada bebek dan ada kafe ya. Nah, Oh, yang hancur kafe itu, Gus. Karena kan kita spesialitinya kan nongkrong. nongkrong. Kita Iya. tuh memang ketika gua desain kafe itu, gua mikirnya simple. Gua nggak mau gua tidak mau dimanfaatkan sama koki. Makanya kita udahlah masakan simple-simple aja yang everybody know. Koki keluar masuk is okay karena makan cuman kentang goreng, kemudian spaghetti, kemudian Simple food nasi lah ya. goreng, something like that lah Nggak ya. perlu specialty Karena kopi ya. kita tahu bahwa strong point di tempat kita adalah tempat. Orang nongkrong, space-nya luas, parkirnya enak, posisinya tengah kota. Nah, tapi our strength become our weaknesses sekarang. Saat ini ya, saat ini. Ya, Nanti saat ini our strength become our weaknesses gitu. nanti Dan kita mau our bahas nih. weaknesses become yang dibutuhkan orang gitu kan. Nah, akhirnya ketika PSBB kita nggak boleh jualan, bolehnya cuma delivery, ya orang masa mau beli kentang goreng, lu selaku-lakunya kentang goreng berapa sih omset gitu kan? Nah, iya, nongkrong udah gitu digerebek. Udah gitu kita digerebek apa segala ya. Dan kemudian itu. Tapi kalau yang di Bebek Gong gua itu stabil, bahkan 3 hari ini naik lah gua ngomong. Jadi iya, soalnya ini ya, dari awalnya atau delivery ya. Iya, delivery jalan, ya kan. Dan jadi awal Maret ngedrop, ya kan, ngedrop jeder. Kemudian omset tinggal 10% ya. Kemudian recover, pelan-pelan recover. Dan sekarang gue lihat recovernya bagus. Jadi udah kenaikan 110%. Wih, mantap. Wah, mantap. Nah, yang menarik ini soalnya 110% masih belum optimal. Cuman begini. Jadi gue cerita dulu Gus. Jadi sebelum before corona, BP gue itu mismanagement dan akhirnya membuat omset turun. Ya mismanagement lah, sama biasa lah kalau ngurusin orang itu kan kepalanya nggak beres kan pasti semuanya nggak beres semua ya kan, main komplain apa segala kan. Sempet tuh kayak gue dengar. Selama corona kan kita work from home kan di rumah aja kan, jadi kita benerin bisnis ya sebenarnya. Jadi ini adalah blessing in disguise karena selama ini kita seminar nggak pernah ngurusin bisnis kita kan. Jadi kalau ketika di corona kan ya kita tiap hari kerjanya di rumah, yang kita benahin bisnis kita satu persatu itu kan. Dan ternyata kita udah mulai survive, kita udah mulai beradaptasi dan omsetnya lumayan sih. Kemarin omsetnya udah 110-20% dari atas rata-rata gitu loh. Ya mungkin karena puasa juga, gue nggak tahu ya. Cuman ya itu kan make me happy lah ya. Artinya kan nggak galau-galau banget, karena buat teman-teman tuh kan sometimes tuh bukan profitnya, tapi kalau lihat bisnis tuh arahnya udah bener tuh kan enak gitu. Udah. I see, oke. Ya, kemudian. Terus selain itu lu ada bisnis lagi kan? Training baru ya? Ada. Satu lagi. Gestun lah gue tahu. Oke. Kalau gue Gestun gila tuh. Ya. Sehari bisa Gestun melonjak 300%. Ya. Kemarin gue rekod ya, sehari itu bisa berapa ya? Hampir cak M lah. Lagi kayak gini berarti orang butuh banyak utang gitu ya. Karena begini, bank itu memaksa ya kan. Kalau kartu tidak kita gesek, limit diturunin. Kayak lu. Iya, hilang. Ya kan? Jadi kan dilema mereka kan. Nggak digesek diturunin, digesek ya kan. Nah buat apa? Akhirnya kan banyak yang gesek gitu kan. Ya cuman begini, itu kalau itu kan kebanyakan murid-murid gua ya kan, member-member gua. Jadi mereka tahu lah ketika gesek kemudian terus mau buat ngapain tuh mereka tahu lah. Oh, ini Gusti kemana nih? Terus ada bisnis lagi, gua ada. Ya ini tuan rumahnya hilang. Kita ngomong sendiri nih ya. Jadi saya juga ada lagi. Saya ada bengkel. Jadi saya ada bengkel. Saya ambil franchise-nya Dokter Mobil di Bintaro. Nah itu juga agak stagnan juga karena PSBB itu, ya.
Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau gua anu aja, kalau Bin, coba lu Bin, sharing Bin, bisnisnya apa Bin? Boleh. Kalau Ya. dari gua sendiri juga gua banyak pukulan sih dari dari dampak dari COVID-19 ini ya. Banyak dari karena properti, gua mirip kayak Gusti, properti. Bedanya kan kalau Gusti kan lebih banyak kan ke Indomaret ya, retail ya dia ya. Ya. Kalau Indomaret lagi COVID begini malah bagus nih, orang-orang masih pada belanja nih di Indomaret nih. Ya, tapi kalau misalnya gua mainnya kan di hotel. Ya. Ya gimana? Nggak bisa ke mall soalnya orang. Iya, jadi orang-orang balik kalau Indomaret malah dia omsetnya juga lagi naik. Kebetulan gue juga punya Indomaret juga, gue juga ada Indomaret sih. Gue ada satu di Gresik yang omsetnya juga naik secara signifikan ya. Tapi mostly di other business of mine itu banyak yang kena sih dampaknya. Gue lagi kena COVID ini, hotel aja gue harus tutup dua hotel gue. Gak ada yang mau tinggal di hotel, bro. Siapa yang mau tinggal di hotel? Dibuat buat shopan juga nggak laku ya, nggak ada yang mau, nggak ada yang berani. Iya. Jadi karena waktu itu kan gue langsung gitu kejadian tersebut. Beda ya, maksudnya kalau misalnya properti yang bersifat kos bulanan sama yang harian ya. Kalau yang harian kan orang mikirnya kan ini sebelah kamar gua yang masuk orang lain, tiap hari orang lain, ya kan. Jadi mereka terekspos dengan COVID-nya lebih gede gitu loh. Maka akibatnya setelah penuh dengan pertimbangan, dan gue sepakat banget, cara gue sama bro, sama kayak lu, sama persis. Jadi ketika kita di PSBB di rumah, sebenarnya COVID-19 ini sebenarnya membuka mata kita gitu loh. Segala sisi bisnis model kita yang lemah itu terkuaknya di sini. Yang sebelumnya nggak pernah terkuak, santai-santai aja karena gitu kan. Begitu kena COVID, betul. Karena kan pada dasarnya kan entrepreneur ketika masih dalam kondisi normal, mereka mikirnya apa sih? Nomor satu paling marketing lagi, ya kan. Mereka jarang lihat ke dalam. Struktur organisasinya gimana, pengelolaan biayanya gimana, ya kan. Nah, begitu kena COVID, kita nggak bisa do marketing, ya marketnya mendadak hilang, ya udah kita bikin mitigation plan semuanya. Semuanya satu persatu kan bikin mitigation plan, apa yang harus dibenahin gitu. Nah, karena nih gue ambil contoh dari hotel gue. Jadi hotel karena memang marketnya nggak ada. Ketika lagi dia PSBB itu market itu benar-benar nggak ada. Ya. Mau diturunin harga berapapun, kalau memang nggak ada marketnya, nggak ada leads-nya, dan ya sama aja bohong gitu kan. Nah, lu mau jago marketing model apapun, lu kasih promo juga nggak laku ya. Ya nggak bisa. Ya orang pada saat PSBB terjadi itu kan aturan pemerintah yang bicara. Nggak boleh. Kita hotel kan segmentasinya dua. Satu turis, satu karyawan yang lagi dinas. Turis pariwisata mati. Ya. Terus yang commerce disuruh kerja. Ya sudah. Berarti kan hotel juga kena kan. Nah, setelah kita bikin mitigation plan apa segala macam, datanglah sama satu kesimpulan bahwa lebih bagus saya tutup daripada saya paksakan buka gitu. Paling nggak ketika income nggak bisa masuk, ya OPEX saya tekan. OPEX bulanan saya tekan gitu kan. Nah, ini baru 3 hari yang lalu hotel saya buka lagi, tapi ganti baju, Bro Roy. Jadi sekarang udah bukan hotel, kos bulanan. Berubah jadi kos bulanan di situ. Iya, itu marketnya masih ada. Walaupun kita nggak bisa jual tinggi lah harganya lah. Kita tetap nggak bisa jual tinggi lah. Gitu. Bro, itu gue tanya deh bro, ini lagi nge-restart ini, jadi gue tanya sama lu, lu bangun itu sekarang lu ada utang bank nggak bro? Jadi gini ya, jadi oke. Yang tadi si Bro Gusti bilang itu benernya setengah ya, bukan artinya gue bermain properti nggak pakai utang bro, gue tetap pakai utang. Buset, main properti kalau nggak pakai utang berat kali ya. Tapi bedanya karena istri gue ini WNA, karena istri gue ini WNA, jadi kalau di Indonesia ini kan dulu gue salahnya begini, ketika gue menikah sama istri gue nggak bikin surat perjanjian perkawinan, orang bilangnya prenup ya, prenuptial agreement. Ya. Cek.
Cek ya. Jadi dulu pas gue menikah sama istri gue nggak bikin prenuptial agreement. Akibatnya apa? Akibatnya setelah menikah, gue walaupun WNI dianggap memang tuh setengah WNA. Jadi karena WNA itu gue nggak boleh, jaminan gue nggak boleh taruh nama di sertifikat lah, intinya begitu. Tapi Ya, di negara otomatis gue asing nggak bisa ngambil itu juga kolateral nggak dari bisa ngapain ya? Iya kan? nggak bisa juga, sama juga. WNA, tapi di negara asing juga nggak dianggap loh. Iya. Nah, jadi pada tahun 2017 ya, 2017 itu ada satu kasus gede, Bro. Itu gue lupa namanya, Ibu Ida Farida ya. Dia juga sama kayak gue posisinya. Dari perkawinan campur juga. Dia lawyer. Jadi dia gugat Mahkamah Konstitusi. Karena dia bilang bahwa Undang-Undang Dasar 45 sama Undang-Undang Perkawinan sama Undang-Undang Tanah itu tabrakan. Akhirnya setelah dia maju ke pihak ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi 2018 itu boleh dibikin namanya postnupsial. Jadi lu setelah menikah pun boleh membuat perjanjian pisah harta. Nah itu gue langsung apply itu, bahkan di Indonesia postnupsial gue itu yang pertama secara legal tuh yang rilis, itu yang pertama di Indonesia gitu. Jadi setelah gua postnupsialnya keluar, ya udah belajar KPR ya. Iya, akibat sekarang gue bisa pakai KPR. Jadi ketika dulu pertama kali gue bermain di properti, gue nggak pakai KPR. Gue pakai hutang juga, hutang gue tapi bukan dari KPR, tapi dari para investor. Kayak misalnya Bro Roy sama Bro Gusti banyak uang nganggur, nggak tahu mau diputar kemana, putar tempat gue kasih bunga gitu. Nah, gue mainnya di properti gitu. Yoi, kan gue tahu, kan sengaja. Gue. Kalau bentar, belum ini. Gue tanya Bro, dengan posisi kayak begini, kemudian restruct lo di bank gimana Bro? Lu restruct juga kan? Posisi saat ini terhadap perbankan, gue nggak melakukan restrukturisasi debt. Saat ini gue nggak. Ya, saat ini nggak. Tapi terhadap yes, gue lakukan restrukturisasi debt. Ya, karena secara portofolio pendana itu 80%-nya tuh dari investor, 20%-nya tuh dari perbankan, gitu. Jadi yang gue lakukan restrukturisasinya terhadap si investor, gitu. Investor ya? Oh, I see. Gimana ngadepin investor tuh? Aduh. Tapi mereka udah sadar kan? Ya udahlah kondisi kayak begini mau gimana lagi gitu kan? It should be. Gua rasa kalau kondisi COVID ini ya seluruh dunia tahu lah ya. Dunia tahu. Sebenarnya kan di dalam dunia bisnis, dunia investasi, sebenarnya panduan gua kan adalah trust ya. It's all about trust ya. Bahasa utamanya bisnis kan trust gitu kan. Jadi selama kita bisa mengatur timbal balik yang fair, everybody win-win ya. Investor juga nggak ada masalah, dan gue berhubungan sama investor gue udah belasan tahun dalam arti ketika dulu sebelum gue masih di bisnis ya, bisnis juga ketika kita mau ekspansi kan nggak mungkin kalau kita nggak punya modal kerja kan. Nah itu juga kan gue ngambil pendanaan dari investor, dan itu praktiknya udah cukup lumrah lah ya kalau di Indonesia ya, udah cukup lumrah ya. Yang penting kita pastikan bayar harus selalu on time ya. Bayar harus selalu on time. Terus bunganya juga ya, kita tahu investor uang ke tempat kita, tentunya mereka mengharapkan bunga, ya bunganya juga jangan ditekan terlalu rendah, ya. Tapi juga kita tentunya kita nggak mau yang terlalu tinggi juga. Nah, yang paling susah itu adalah ketika kita membentuk trust-nya, Bro. Membentuk trust-nya itu yang paling susah. Jadi gua kalau boleh cerita sekali nih. Dulu gua pernah kejadian, jadi gue punya prinsip, kalau gue membayar bunga itu, katakan jatuh temponya tanggal 5, gue selalu bayar bunganya H-3, selalu H-3. Ya. Kenapa H-3? Karena kan kadang-kadang kan klik BCA, lo kalau jatuhnya di hari Jumat atau Sabtu, di postingnya kan di hari Senin. Postingnya kan di hari Senin. Ya kan? Nah, jadi gue bikinnya H-3 biar gue selalu on time. Gue nggak pernah telat gitu. Lalu, pernah satu kejadian, gue masuk rumah sakit, gue kena DBD, Bro. Gue kena DBD, masuk rumah sakit, nah itu diinfus, diapa-apain, sehingga bulan tersebut itu gue telat bayar bunganya. Lalu investor gue ini aneh gitu, ini biasanya tiap bulan Robin nggak pernah telat gitu kan, jadi dia telepon gue,
Gue bilang sama dia, wah sorry Pak, sorry banget, gue lagi ada di rumah sakit, gue kena DBD, alasan apapun itu ya gue salah juga, ya kan. Lalu gue bilang sama dia, oke Pak, hari ini juga saya transfer. Gue langsung bilang sama istri gue, transfer bunganya tuh 2 kali lipat. 2 kali lipat gitu loh. Ya. Terus orangnya bilang, Bin, lu lagi kan obat bius ya? Lu lagi sadar nggak sih? Ini lu transfernya kebanyakan. Yes, ya itu cara gue. Kalau gue telat ya gue penalize myself gitu. Gue penalti diri gue. Nah, semenjak dari itu gue ngambil dana lancar tuh udah lancar udah. Gitu sih. Lancar ya. Isol. Dan investor juga lancar juga akhirnya ya. Lancar. Jadi gue bikin seperti itu ya. Dan pertama kali ketika kita mau ngambil pendanaan dari investor, tentunya kan nggak mudah. Misalnya gue nggak kenal sama bro Roy gitu. Mendadak gue kucuk-kucuk datang, gue bilang, Bro Roy, gue pinjem dong 2M, ya kan. Ya Bro Roy bilang, siapa lu gitu loh. 2M mau minta kenal juga kagak. Ya. Tapi jadi dari dulu memang gue udah awalnya dari yang kecil Bro Roy. Jadi gue bilang misalnya, bro, lo ada 20 juta nggak? Gue pinjem dulu dong. Gitu. 20 juta gue bayar bunga on time apa segala macam. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Lama-lama tuh dinaik-naikin. 20, 50, cepet. Nanti udah nggak sadar 300 juta gitu kan. Itu udah nggak sadar ya begitu gitu kan. Nah, kadang-kadang juga gue bisa balikin lu cepat, Bro. Misalnya gue pinjam sama lo, pinjam 500 gitu. Pinjam 500, gue bilang dalam 6 bulan ya, gue balikin ya. Ternyata dalam 3 bulan gue udah balikin. Ya. Nah, investor itu kan kadang kan sudah berasa, buset gue terima passive income dari Robin nih, sudah rutin. Mendadak 3 bulan udah langsung dibalikin. Karena dia tahu gue orangnya on time, nggak pernah lari gitu kan. Dia berasa kehilangan passive income-nya. Ya kan. Yeah. Padahal sebenarnya ketika gue balikin ke lu, bukan artinya bisnis gue udah jadi. Enggak bro. Gue cuma minjem Gusti 500 juta, gue balikin ke lu 500 juta. Yes, muter ya. Gitu. Ya, jadi gua putar ya kan. Jadi lama-lama investornya jadi tahu gitu. Akibatnya dia ngasih gua bunga, dia nggak berani ngasih tinggi-tinggi gitu. Itulah itu trik-trik. Gua barusan pengen minta izin gua kayak pamit dulu ya. Woi, kabur. Kan kita cowok panggilan. Bukan kabur, Bos. Kan kayak gue bilang tadi, kalau di sini itu gue ditarik gitu loh. Nah, tiba-tiba yang ini yang narik komputer, nggak tahu kenapa tiba-tiba komputernya ngeblank. Mungkin gara-gara ini diajak kerja nonstop kali ya 2 hari ya. Ini udah hari ketiga, gue nggak tahu dah. Tapi benar-benar tiba-tiba langsung blank gitu. Nah, ya nggak apa-apa lah. Untungnya di sini Roy jago lah, bisa gantiin lah. Iya. Jadi langsung abis ini si Roy langsung jadi moderator nih sampai ntar malam. Iya, nggak apa-apa lah. Gue dengan rela lah kalau kayak begitu mah nggak apa-apa lah. Jadi gue masih punya waktu banyak sama bini gue. Oke, berarti tadi Robin udah ini ya, berarti udah perkenalan ya. Tapi kan udah ada yang ini loh, istilahnya memang sengaja. Gue tadi memang ngomong nggak pakai utang ya, tapi sebetulnya bukan nggak pakai utang, tapi nggak pakai utang bank. Nah, nggak pakai utang bank betul. Apartemen ya bro ya, apartemen di Cikarang kan ya bro ya. Yes. Dulu karena gue main apartemen karena gue memang nggak bisa beli yang dalam bentuk sertifikat. Apartemen kan masih PPJB gitu. Yes, betul. Waktu itu kan masih PPJB. Jadi pilihan gue nggak banyak waktu itu. Okay. Jadi karena ada yang apartemen ya udah. Ya, kita entrepreneur kan ya mesti apa ya? Mesti fleksibel ya. Ketika memang pilihan gue sedikit, ya udah gue dengan pilihan yang ada, gimana caranya gue monetize uang dari sana. Intinya kan begitu. Ini ada hal menarik sih yang gue nemuin kesamaan sebetulnya ya. Intinya kita bertiga itu ya sebenarnya semua tuh ngobrol nih. Wah, ini. Kenapa? Ini putus-putus ya? Ini putusnya dari mana ya? Kayaknya si Bro Roy lagi freeze nih gambarnya. Ini sekarang kita gantian gitu. Sekarang gantian, dia sengaja biar gue lanjutin ini moderator. Bro Roy matanya nggak dibuka-buka nih. Semua udah terus. Iya, matanya nggak dibuka deh. Nggak apa-apa, biar kelihatan. Oke. Nah, gue mau nanya sebenarnya gini, kita tuh tiga-tiganya tuh sebenarnya kan kita memang basisnya kan semuanya berarti kan pakainya uang orang lain, benar nggak? Nah,
karena kita pakai orang lain semua gitu ya. Yang gue pengen denger itu adalah gimana lu ngatur ya, lu ngatur. Karena kan ini kan by situasional nih, ya kan. Robin situasional adalah karena gue nggak bisa ngutang sama bank, ya kan. Gue nggak bisa ngutang sama bank, jadinya gue nyari cara lain, berdaya lah gitu loh, ya. And then jadinya ngutangnya sama orang lain, pakai uangnya orang lain untuk bisa leverage, bisa invest di properti. Nah, Roy juga sama sebetulnya. Dia memang lebih ke bisnis, tapi juga ujung-ujungnya properti juga sih ya. Nah, dia karena memang istilahnya dia sebetulnya juga nggak bisa. Seingat gue ya, nanti kita lihat ya, gue denger deh ya dari si Roy ya. Dia juga nggak bisa gitu loh. Cuman abis itu dia larinya justru ke kartu kredit kayak gitu. Dan bahkan waktu itu kartu kreditnya sempat udah mentok, tapi akhirnya pakai kartu kredit juga, dan akhirnya dia bikin bisnis gitu. Nah, sekarang yang gue pengen tahu ini kan beda-beda ya. Lu pakainya uangnya investor, si Roy pakainya uangnya tetap pakainya uang bank lah gitu ya, meskipun kartu kredit. Yang gue pengen dengar adalah gimana kalau istilahnya lu ngaturin ini. Tadi kan kita dengar separuh tuh ya. Lu berarti kan memang nanam tuai lah ya, nanam tuai. Jadi karena lu minjem dulu dikit, and then abis itu balikin, dan nyimpan terus dikit, ya kan? Nah, prinsipnya itu ketika lu pengen yang namanya minjem duit sama orang, ya prinsip-prinsip yang lu pakai, sehingga lu tuh mesti punya planning yang sampai sejauh mana sih untuk bisa minjem di situ, kayak gitu. Boleh nggak? Silakan. Oke, boleh. Kalau misalnya sebenarnya kalau kita minjem dari investor sama kita minjem dari bank, itu pada dasarnya prinsipnya sebenarnya sama sih. Bank juga kan nilainya kan 5C kan. Karakter apa, capacity apa segala macam itu semuanya sama sih sebenarnya. Hanya bedanya kalau bank itu kan tersistematis. Ya kan, jadi kita mesti nge-apply dulu, dia cek kita punya rekening koran, pendapatan kita apa. Kalau investor kayaknya enggak deh, investor nggak bakal ngecek, lu dapat berapa duit, lu dapat berapa, enggak, dia nggak bakal ngecek. Tapi intinya kalau investor itu ngelihat dari sepak terjang, bro, rata-rata tuh dari sepak terjangnya. Jadi kalau misalnya, tentunya bagi orang yang pertama kali mau ambil pendanaan dari investor, pitching awalnya pasti susah. Karena kan kalau belum ada transaksi, belum pernah ada terjadi transaksi sama sekali, track record-nya kan nggak ada, bro, ya kan? Ya, jadi kayak betul. Itu kan susah. Makanya gue sangat menyarankan kalau mau pakai investor, pertama kali itu jangan nominalnya gede, kecil dulu ya. Sebab gue percaya bahwa setiap orang itu kan di jidatnya nih, jidat gue gede kebetulan, jidat lo juga gede, Gus, ya kan? Di jidat kita nih, iya, terang lagi jidat lo. Jadi di jidat kita nih, itu kita punya price tag-nya gitu, Gus. Ya, price tag dalam arti misalnya kayak begini deh, contoh yang paling gampangnya deh. Kalau sekarang kan gue kan sama lu kan kenal nih, Gus. Gue kan sama lu kan kenal nih. Kita kenal, kita udah berteman sekitar 5 tahun lah ya. Kira-kira kalau saat ini gue minjem, Gus, gue lagi butuh uang nih, 200 juta. Lu mau pinjemin gue nggak? Lu berasa aman nggak kalau 200 juta dipinjemin ke tangan Robin gitu? Iya. Pertama yang pasti ngeliat kantong dulu, ada nggak alokasinya? Iya. Kalau ternyata ada, itu pastinya pakai alokasinya. Nanti kita juga mau bahas nih, gue juga mau nanya alokasinya kalau dari lu sama Roy kayak gimana gitu. Nah, habis itu kalau dari alokasi tersebut memang ada, ya karena kita memang sudah kenal, pasti gue juga akan mau ngasih. Tapi memang ngasihnya memang ada alokasinya sendiri. Yang pasti alokasinya kan memang dari gue, misalnya gue punya duit ya, gitu ya. Kayak 100 juta, ya udah 5 juta yang gue pinjemin kayak gitu. Nah, tapi ketika lu baru pertama kali mau pinjam, ya pasti gue juga nggak langsung kasih 5. Pasti gue juga alokasiin juga 2 lah, atau 1, misalnya kayak gitu. Ya betul sih, memang startnya nggak langsung gede. Betul. Artinya apa? Artinya kan di jidat gue ini kan ada price tag-nya. Gue kan ada price tag nih. Di sini ada price tag yang akan membuat si Gusti menilai bahwa nilai seorang Robin ini di angka berapa. Dengan hubungan gue dengan Robin saat ini, dengan sebatas knowledge gue terhadap Robin saat ini, Robin punya price tag-nya berapa? Ketika Anda mau meminjamkan saya 200 juta, artinya Anda percaya bahwa Robin nilainya lebih dari 200 juta. Yoi. Yes. Berarti ya, ada price tag nih, ya. Tapi price tag-nya di matanya orang nih ya. Nah, tugasnya kita adalah naikin price tag-nya kita. Jadi seiring berjalannya waktu, price tag kita nih mesti kita naikin. Nah, cara naikin gimana? Cara naikin price tag-nya simpelnya gimana? Investor yang kita sudah ada transaksi sama investor. Nah, pastikan nomor 1, investor itu harus kita kasih keuntungan. Pasti harus kasih keuntungan dulu. Sebab ya tujuan investor invest adalah dia mengharapkan kan keuntungan. Yang kedua itu, yaitu bayar itu tepat waktu, komitmen itu harus tepat waktu. Jadi ketika
Bahkan itu gue bukan cuma aplikasikan di duit aja ya, di dalam kehidupan gue sehari-hari juga ketika gue janji misalnya sama orang jam 2 siang kita meeting, dan jam 2 siang gue akan tank meeting gitu. Jadi sebisa mungkin, kan orang kan bisa nilai karakter kita gimana, ya kan. Nah, yang ketiga gimana? Mulailah dari yang kecil. Mulailah dari yang kecil, dan lakukan berkali-kali, Gus. Jadi kalau gue mau ngambil dari lu gede, gue minjem sama lu bukan sekali, gue pinjam dulu 100, ya kan? Udah gue bayar bunganya, besok gue balikin cepetnya. Nanti minggu depan, Gus pinjam lagi dong 50, ya kan? Nanti gue bayar bunga, gue balikin lagi. Kalau misalnya transaksi itu sudah terjadi 10 kali, lu sudah mulai terbiasa dengan cara kerja gue, bener nggak? Iya. Nah, tentunya ke 11 kali, gue mau minta ke lu, itu lebih mudah dibandingkan dengan pertama kali gue meminta dari Gusti, gitu loh. Bahkan yang ke 11 kali, gue boleh coba-coba naikin dikit demi sedikit, gitu loh. Ya, biasa 200. Ya, nanti 200 itu pantang dulu 200, ya kan. Udah jalan 4-5 bulan, naikin lagi 300. Lama-lama lo akan comfort. Selama kita transaksinya lancar, nggak pernah ada track record gue bad debt, maka pada umumnya investor akan berpikir bahwa oke, gue taruh dana gue di Robin itu aman. Jadi gue nggak pernah ada track record bad debt gitu. Dan memang bangun itu lama nggak? Ya lama. Lumayan. Kita minjem di bank juga kan nggak mungkin. Katakan gaji masih 10 juta, mendadak mau minjem sama bank 10 M. Kan bank juga kan nggak mungkin, ya kan? Cuman bedanya kalau bank itu dia lebih sistematis, karena dia ada, kalau investor kan, lo kan nggak mungkin, Ben, mana laporan keuangan lo, mana income lo, mana expense lo, kan nggak mungkin, Gus, gitu. Kira-kira begitulah. Oke, tahan dulu nih. Sekarang Roy udah masuk lagi nih. Roy, koneksi lancar. Roy. Lancar gua. Oke, nah sekarang gantian. Pertanyaan yang sama buat lu, Roy. Roy, lu makan ya barusan ya? Lu cabut makan ya? Pertanyaannya apa? Udah jam 12 nih, lu cabut makan. Nah, ini pertanyaannya tuh ada gini. Kan sekarang kan jadinya lu nggak bisa jalan-jalan untuk workshop kan? Iya nggak? Yes. Nah, jadi sekarang kalau spa kemana, bro? Hah? Spa? Anak gua yang mijetin gua. Happy kemana, bro? Hah? Happy kemana ya? Gue sekarang tiap hari gue basket. Oke. Tadi pertanyaan kita cuma lagi happy bro, soalnya bro. Jadi gue penasaran. Kan biasanya ada alokasi kenakalan kalau tiap kali workshop kan. Jadi kan itu makanya gue tahu, favorit tuh demennya workshop. Sebenarnya mah duit yang banyaknya mah bukan dari workshopnya gitu ya. Workshop orang gue juga kadang-kadang bingung gitu. Lu workshop cuman berapa, 7 orang di kota mana kayak gitu, 10 orang tetap diladenin gitu ya. Tapi kan emang hobi gitu ya, hobi dan tetap masih sharing gitu kan. Ini gue yakin pasti ada alokasi kenakalan. Nah kan sekarang lagi PSBB bro. Nah ini alokasi kenakalan kemana sekarang jadinya? Nah tadi pertanyaan yang sama di rumah. Ya jadi itulah kenapa sebenarnya gue ngomong kalau secara omset kita turun, tapi kalau secara lifespan apa segala kita tetap bro, nggak naik nggak turun bro. Kenapa bro? Karena apa? Dana kenakalan itu terkumpul di rumah gitu bro. Omset menurun tapi dana kenakalan kan kan. Jadi kan ya sama aja gitu loh. Oh sama aja. Tapi kepuasannya sama nggak? Apa? Kepuasannya sama nggak? Kepuasan apa? Iya kan alokasi ketenangan bro. Gitu kan. Oke ya. Kita lebih dekat sama anak lah. Asik, benar. Emang namanya suruh lu aja. Gitu ya. Nanti aja Bang. Tapi duluan aja. Sekarang ini sebetulnya gue tuh yang pengen belajar dari kalian berdua. Ya, kalian berdua itu kan soalnya gini, udah berkeluarga lebih dulu daripada gua, punya bini lebih dulu daripada gua, dan dua-duanya udah punya anak nih. Roy malah hasilnya udah 3 gitu kan. Robin udah ada 1, 1 ya bener kan ya, Bibi ya? Iya. Nah, sekarang yang gue pengen tahu adalah kalian itu kalau ngatur ini keuangan atau alokasi keuangan, kalau dari bisnis kayak gitu, ya. Pertanyaan dulu nih sebelum gue lanjut ke yang penjelasan yang panjang ya. Yang ngurusin keuangan, lu atau bini? Nah. Gua. Gua. Roy. Hah? Kalau lu Roy sekarang? Saat ini lu. Roy sebelumnya lu sih. Bini gua kacau, bini gua.
Roy, Ya, ini lagi gini. live, Roy. Ya nggak apa-apa, nggak, maksudnya gini loh, bini gua itu kan, ya kita kan punya beberapa bisnis ya, kita punya beberapa bisnis. Nah, kesalahan manajemen gua beberapa tahun yang lalu adalah bini gua pegang, kemudian dia itu tidak punya aturan yang strict tentang crossing gitu loh. Nah, akhirnya kan ya udahlah, tempel sini kan, kita kan lama-lama ya ibarat kata kita itu kan kita kerja tapi kan papan skornya nggak jelas gitu loh. Oh ya. Wes sekarang udah bisa ngomong scoreboard lu ya. Iya kan, papan skornya loh. Gue gini loh, bisa dibilang ya ini transformasi lah. Gusti tahu lah. Gue tuh paling nggak suka bicara keuangan. Gue paling nggak suka pegang duit. Udah. Ya, gue paling nggak suka pegang duit. Males karena apa? Nakalnya takut begitu kan? Ya Gus kan. Ya? Tahu. Nah, kita itu kan pegang duit tuh nakal gitu. Nah, cuman ya kita tipikal marketing ya. Tipikal marketing kita nggak mau detail ya. Cuman ya kan ketika partner ya bini gue baik gitu loh. Cuman kapasitasnya memang untuk crossing profesional seperti itu agak ribet gitu loh ya. Nah akhirnya kan tahun 2020 gue ambil kendali. Dah, gue ngatur deh, itu aja deh. Nah, kayak gini malah kacau, nggak selesai karena masalah ini diributin bertahun-tahun, ributnya sama gitu loh. Itu udah. Jadi akhirnya per 2020 gue yang handle semua. Jadi dia lebih fokus pada bisnisnya sendiri, gue pada bisnis gue sendiri. Ada kasnya udah rapi gitu loh. Jadi lu udah rapi, lo operasional, Kenapa? bini juga operasional, tapi keuangan pokoknya ada yang istilahnya udah di set duluan, terus kontrol Iya. atau ada orang lain lagi nggak sih? Ada konsultan atau ada orang lain lagi dong. Oh iya. Kan yang pegang KBCA-nya gua gitu loh. Tapi kalau pembukuan kan ya orang lain pastilah. Tapi ini memang menarik sih ya. Nanti gua ini balik ke Robin ya. Gue juga biar teman-teman kita share juga ya. Gue soalnya kenal Roy itu udah cukup lama dan habit-habit kecilnya pun gue juga sampai tahu. Teman-teman pasti nggak nyadar ya. Gini, Roy itu kan pakar kartu kredit gitu loh. Nih, gue yakin banget nih ya. Teman-teman pasti punya image kartunya banyak. Yakin, bener. Tapi pernah nggak kalian tahu ini ya? Ini lu boleh confirm ke gue ya, Roy ya. Lu bawa kartu kredit, itu limitnya itu tuh udah dikecilin. Bener-bener kecilnya tuh bukan kecil, tapi sisanya dikit gitu ya. Nah, sebenarnya ini kan tips kan? Buka Tips kartu kan? aja lo. Ini tips nih buat personal finance dong, ngatur keuangan gitu loh. Nah, jadi ini kan adalah small things ya, yang istilahnya nanti gue juga pengen tanya juga sama Robin gitu ya. Kenapa sih bro, lu kok istilahnya pakar kartu kredit banyak, tapi kenapa kalau lu jalan, lu sengaja yang namanya bikin itu tuh limit sisanya tinggal dikit gitu loh. Apakah lu atau emang dari dulu gitu? Nah, silakan Itu bro. bini tuh. Itu bini tuh. Iya. Lu nggak pernah lihat kan pakar kartu kredit gesek kartu kredit bayar hotel diklaim kan? Nah itu. Iya. Pernah bro, kan gua waktu itu sama lu bro. Oh iya kita sama kita Pernah ya. bro. Makanya gue share gitu teman-teman bahwa sometimes kita tuh istilahnya itu kan suatu power yang memang kita dikasih tanggung jawab kan. Sama kalau misalkan kayak Robin kan kita dikasih duit kayak gitu, investor kan tanggung jawab ya kan. Nah tapi ini buat teman-teman dia tahu gitu loh. Oh ini salah satu loh yang namanya cara gitu kan. Cuman apakah yang gue penasaran gitu ya, emang benar-benar itu by design, apakah memang karena bini biar lu jangan sampai lu nakalnya kebanyakan gitu kan, atau memang sengaja di set kayak ya udah kalau biar keluar tuh ada alokasi. Karena buat gua ya, gua waktu kemarin menganggapnya positifnya adalah oh ini tuh cara alokasi gitu loh, gitu kan, benar kan? Jadi kalau gua sekarang begini deh, ya itu satu ya bini juga membatasin gerakan lah. Tapi yang nomor dua ya, sekarang gue kalau kemana-mana malah nggak bawa kartu bro. Sekarang bawa udah jelas loh. Kartu mah tetap di rumah aja. Kalau kemana-mana gue cuma bawa ATM. Jarang gue pakai kartu, pakainya KTM. Tapi gara-gara gue ngeliat yang kita menggunakan kartu kredit untuk modal. Jadi kan kalau si Robin cari investornya dari teman-temannya dia, kalau gue kan cari investor dari Om Visa dan Mastercard gitu kan. Nah, jadi harus bisa dibedain teman-teman ya. Jadi harus bisa dibedain antara kehidupan pribadi sama profesional. Saya justru kalau sekarang kehidupan pribadi itu anti utang. Kalau bisa mungkin beli sesuatu cash gitu loh. Nggak ada utang-utang. Beli apa, ya, kayak kemarin beli MacBook, cicilan enggak lah, gue bayar cash aja lah. Ada duit lah gitu loh. Kemudian beli motor apa cash gitu loh. Jadi bisa dibilang antara personal life sama bisnis itu 180 derajat. Kalau bisnis gue 100% utang semua gitu loh. Tapi kalau untuk pribadi cash semua sekarang. Karena nggak ribet gitu loh.
feeling guilty. Sepakat, Karena kan begini loh, kita beli sesuatu, ya kan, kita beli sesuatu yang kita sebenarnya nggak yakin, nggak sanggup bayar, tapi kita mampu beli, kan kita kan feeling guilty sebenarnya kan. Betul. Nah itu yang akhirnya kan habit kayak gitu kan nggak enak juga gitu loh. Udahlah, ya itu udah lewat. Jadi kalau dulu memang seperti itu, ya kan, kepingin beli apa nggak bisa nahan. Nah kan awalnya orang utang itu kan nggak bisa nahan emosi. Sebenarnya kan orang utang itu kan basicnya tidak bisa menahan keinginan. Basicnya dari situ. Nah, jadi tapi dalam perjalanan waktu, ya kan, dulu gua begitu pegang duit banyak, wah mulai kemana-mana. Sekarang udah enggak, ya kan, faktor umur juga ya memang ya udah kita udah dewasa, udah grow up, kita juga pegang duit juga sekarang nggak ada keinginan apa-apa gitu loh, ya. Nah jadi semenjak seperti itu gua lebih teratur. Tapi yang terpenting adalah ketika gua handle duit sendiri, jadi kan tahun 2020 keuangan gue yang pegang semua, kan gue kelihatan, oh perusahaan gue kayak gini tahu gitu loh. Jadi dan gue punya satu simple, jadi gue punya satu rekening khusus untuk pribadi. Jadi gue bikin satu rekening. Jadi cara ngatur rekening gue simple kok. Saya punya banyak ATM, udah gitu aja deh. Jadi begitu setiap ada hasil, ATM alokasinya beda-beda aja. Di ATM. Hah? Tiap ATM pokoknya itu buat yang beda-beda. Jadi fungsinya beda, Iya, alokasinya ATM beda gitu beda ya. lah. Ada yang untuk kebutuhan pribadi, untuk jajan, lihat Tokopedia, beli apa, itu memang itu udah. Jadi itu nggak ada hitung-hitungannya, nggak ada pembukuannya, yaitu memang jatahnya dihabisin gitu lah. Nah, yes. Jadi kan gue lihatnya kan cuma di situ aja gitu. Sekarang gue ke Robin nih. Nah, Robin, kalau lu ya hal-hal kecil yang lu istilah bisa share dalam yang namanya tips ngatur keuangan yang kurang lebih kayak begitu, gue yakin kok Roy pasti nggak akan ngomong kalau gue akan nanyain kayak begitu tuh soal begituan. Dan gue yakin nggak banyak orang yang tahu kok. Bener nggak? Nah, kalau di lu pribadi, ada nggak hal-hal yang kayak begitu? Oke, pengaturan keuangan itu sebenarnya gue percaya tuh sebenarnya salah satu kuncinya ya. Kunci kemakmuran kita tuh sebenarnya dari pengaturan keuangan. I mean, seluruh dunia orang bekerja untuk dapat uang. Ya, itu udah hal yang lumrah. Yang jadi pertanyaannya setelah uangnya dapat, lo ngaturnya gimana? Uang itu boncos apa nggak boncos? Kan begitu. Nah, jadi gue sepakat sama Bro Roy barusan, itu juga salah satu yang gue jalankan juga, bahwa di dalam kehidupan berbisnis, kehidupan berinvestasi, gue melakukan hutang banyak. Ya. Tapi di dalam kehidupan pribadi, gue nggak berhutang, selalu bayar cash. Ya. Bahkan gue punya prinsipnya tuh, prinsip gue nih simple aja. Kalau lu mau belanja barang, tapi lu masih harus mikir, udah face it aja, lu masih belum mampu gitu loh. Ya kan? Kalau kita masih harus mikir nih, kalau misalnya kita mau belanja, masih harus mikir, ini gue bisa nggak ya, ini bisa, udah, artinya kita masih belum mampu. Ambil contohnya simpel aja deh, kapan kalau kita ke Indomaret, masuk ke dalam, kita cuma beli permen karet deh, yang notabene berapa sih, cuma 10.000, apa cuma 7.000, walaupun di warung sebelah, harganya cuma 4.000, ya, mungkin kita tetap beli yang di Indomaret, udahlah nggak apa-apa lah, gue rugi 3.000 nggak apa-apa lah, 3.000 nggak bakal bikin gue kenapa-napa gitu kan. Nah, jadi gue pegang prinsip seperti itu. Jadi itu yang gue sepakat banget sama si Bro Roy. Kalau dalam kehidupan pribadi, gue nggak utang. Buat pengeluaran itu gue nggak utang. Even termasuk beli mobil pun, gue nggak pernah ngambil KKB. Ya KKB ya. Kredit kendaraan bermotor itu gue nggak pernah ngambil. Ya kecuali kalau mobil tersebut gue pakai untuk usaha, itu beda. Ya. Tapi rata-rata enggak sih. Rata-rata gue enggak. Nah. Jadi kalau gue boleh flashback ya, ketika gue pertama kali menikah sama istri gue udah bikin rules. Jadi sebenarnya gue udah tahu nanti dalam berapa 10-15 tahun ke depan, gue mau bawa hidup gue kemana nih, gue udah bikin plannya tuh dari dulu gitu. Nah, ketika gue menikah, gue bilang sama istri gue begini, bahwa gue mau menempuh jalan entrepreneur. Entrepreneur ini kalau jadi, gue cepat kaya gitu. Tapi kalau nggak jadi, ya gue bisa bangkrut. Ya resikonya gede gitu. Nah, jadi untuk ngimbangin resiko itu, gue bagi tugas sama istri gue yang entrepreneur, bini gue yang ambil tempuh di employee, karyawan, gitu. Jadi kita udah pisahin dulu. Jadi kan kalau employee itu kan stabil ya, stabil dalam arti ya udah kalau memang gajinya segini ya segini, tapi stabil, ya. Kecuali kena COVID beginilah, kecuali di COVID gini ya rontok juga kan. Tapi pada umumnya kan dia kan stabil. Nah. Lalu gue bilang sama dia, perencanaan ini gue lakukan ya minimal sampai kita bebas finansial dulu deh gitu. Minimal sampai kita bebas finansial dulu deh. Kapan tuh bebas finansial? Ya paling nggak itu kita
bisa nabung, kita bisa investasi, kita punya aset produktifnya itu yang nanti bisa kasih kita passive income lah intinya kan. Nah, passive income itu tujuannya kan nanti dia yang gantiin kita gitu kan. Nah, lalu kebetulan karir istri gue melanjak naik cepat. Ya, bisnis gue juga lumayan, waktu itu juga lumayan naik lah, kita berdua-duanya naik lah. Ya, lalu ketika gue udah mulai bermain di properti di mana, begitu udah di dalam pengaturan seperti itu, gue bilang sama bini gue, keuangan gue yang pegang ya, karena gue yang tahu nih investnya di mana, pengaturannya gimana, keuangan gue yang pegang. Nah, ketika sudah bebas finansial, ya, habis itu gue tanya sama bini gue, ini gimana nih, lu mau pegang nggak? Enggak deh, udah lu yang pegangnya. Jadi sampai saat ini masih tetap gue yang pegang gitu loh. Ya, tapi dulu interestingnya, sekarang ini gue ada beberapa rekening Gus. Ya, banyak lah. Tiap usaha ada rekening, tiap rekening, tiap properti ada rekening. Tapi kalau utamanya, gue pecah jadi 3 rekening. Yang paling utamanya, rekening pribadi istri gue, ini rekening keluarga, sama satu lagi rekening gue pribadi gitu. Ya. Jadi semua pasif semua passive income dari properti yang kita invest bareng itu masuknya ke rekening keluarga. Jadi semua biaya keluarga itu keluarnya dari rekening keluarga. Jadi ibaratnya biaya hidup gua, biaya anak, biaya sekolah, biaya liburan, biaya apa itu ngambilnya dari rekening keluarga. Pendapatannya itu dari semua passive income dari properti. Nah, bini gua kerja, uangnya masuk ke rekening dia sendiri. Gua kerja, gua ada usaha, gua ada bisnis, ya gua ngajar juga, ya gua bisnis juga, itu masuknya ke rekening pribadi gua. Ya, jadi ibaratnya apa? Secara keluarga sudah terpenuhi, ya kan? Dan bahkan kita tetap bisa melakukan investasi, ya. Secara istri gua, kalau dia misalnya nih, dia mau beli tas branded apa, gua nggak bisa komplain, itu uang dia. Kalau gue mau beli mobil dan gue mau jajan, ya bini gue juga nggak bisa komplain, itu uang gue. Jajan itu gue pengaturannya begitu. Jajan cilok apa jajan? Pengertiannya jajan apa nih? Jajan apa? Jajan bebek go-nya Broroy lah. Bebek go-nya bukan bebek-bebekan loh, bebek go loh. Oh iya, gue kira bebek-bebekan tuh. Gitu. Nah dulu, karena konotasi jajan tuh gak enak banget tuh kan? Tergantung Bro Roy, tergantung konteksnya gimana nih, ya kan? Konteksnya gimana? Tapi kalau COVID tutup semua kok, tenang aja bro. Iya, nah jadi dulu ketika kita masih belum bebas finansial, ketika kita masih membangun, ya gua melakukan sistem perpajakan. Jadi berapapun income gua, berapapun income istri gua, itu gua pajak. Gua pajak masukkan ke dalam rekening keluarga itu yang investasi, sampai rekening keluarganya punya passive income gitu. Nah, setelah sekarang udah passive income-nya udah nutup biaya hidup kita, pajak itu belum gua hapus, masih gua jalankan. Ya, pajak terbesar itu gua memajak diri gua sama istri gua tuh 60%, itu paling gede. 60% dari income kita tuh kita pajak, ya. Sampai gua bikin targetnya waktu itu passive income gua mesti minimal 3 kali dari biaya hidup gua. Ketika sudah tercapai itu pajaknya gue matiin, pajak gue copot. Sekarang gue udah nggak pakai pajak lagi karena rekening keluarga itu bisa grow dengan sendirinya, karena dia bisa grow dengan sendirinya gitu. Gitu sih, itu trik yang simpel banget kok. Oke nih, gue punya pertanyaan nih pribadi nih buat kalian berdua, dan ini gue kasih kayak skenario lah. Skenarionya tuh yang terjadi karena perubahan dari COVID-19 ini. Nah, cuman sebelumnya gue juga ngajak teman-teman, karena abis ini kita sesi Q&A, jadi kalau teman-teman yang ada yang mau nanya tentang utang, sama tentang keuangan, sama ngatur keuangan, kalian bisa tanya di komen, nanti kita akan bahas di sini ya. Kita kroyok lah pokoknya. Nah, gue punya pertanyaan begini nih, buat teman-teman gue nih di sini. Ya, pertama nih, kalau yang namanya dari COVID-19 ini, nggak pertama lah, memang cuma satu kok pertanyaannya. Oke, lagi kondisi COVID-19 kan banyak yang berubah dari segi penghasilan, ya kan? Bener nggak? Ini gue mewakili teman-teman deh. Kondisi keuangan yang berubah ini tuh ada beberapa skenario. Nah, gue pengen tahu tanggapannya kalian, enaknya tuh ngaturnya seperti apa dalam keuangan personal terhadap skenario-skenario yang gue akan sebutin ini. Gitu. Skenario pertama adalah income nggak berubah, gitu loh. Jadi ternyata bisnisnya, penghasilannya, atau karyawan, tetap dapat, kayak gitu. Nggak berubah sama sekali. Kan ada yang nggak berubah. Yang ini nggak usah lah, kita nggak usah bahas lah. Kalau nggak berubah ya sudah, lu bersyukur aja. Nah, cuman ada 3 hal yang gue pengen bahas kalau dia berubah. Satu, kalau income-nya terdiskon, gitu loh.
Ini kan ada yang namanya lagi viral nih sekarang tuh, entah di Twitter atau di mana, yang income 20 juta kayak gitu ya, tapi tiba-tiba kecil gitu. Nah, itu kan lagi ada viral. Nah, ini kan income terdiskon. Dia terdiskon 50%. Jadi sekarang jadi 10 juta gitu ya. Nah, kalau income terdiskon, what should he atau she do gitu ya? Apa yang harusnya mereka lakuin? Itu satu. Kondisi kedua, kalau mereka income hilang dan saat ini untungnya mereka punya tabungan, tapi mereka jadi makan tabungan. Apa yang harus mereka lakuin? Dan skenario ketiga adalah kalau misalkan mereka udah income-nya hilang, di PHK atau bangkrut usaha, terus sekarang dia nggak punya tabungan, sehingga dia terpaksa harus ngutang, kalau dia bisa ngutang gitu. Nah, gue pengen tahu pendapat tuh, bukan pendapat, kayak istilahnya masukan buat kalau ketiga skenario yang ini, terakhir yang gue sebutin. Nah, coba mulai dari Roy dulu nih, gitu. Kalau misalkan, apa istilahnya, income-nya terdiskon gimana, kalau income-nya tiba-tiba hilang total terus abis itu dia makan tabungan, dia harus kayak gimana, sama kalau dia sampai harus nambah utang kayak gimana, gitu bro. Oke, silakan. Jadi gini, simpel ya, gue kasih analogi aja ya, ibarat kata kita ini hidup, ya keran penghasilan kita itu 2, keran pengeluaran kita itu 7. Nah, biasa kan kayak gitu, kalau orang Jakarta bisa keran pengeluarannya 10 lah, ya. Nah, masalahnya keran pengeluaran tuh bisa dibilang tidak bisa berkurang. Nah, yang kejadian sekarang ini kan keran penghasilannya mampet, entah mampet satu atau mampet semua, ya. Otomatis kan tidak akan bisa memenuhi ketujuh keran pengeluaran itu, toh. Makanya sebenarnya basic itu secara teori kita harus membuat namanya skala prioritas. Mana yang mau didahulukan, mana yang mau diabaikan. Nah, kalau skala prioritas, gue ada dua versi. Kamu sebagai seorang pengusaha yang punya karyawan, or lu seorang yang nggak ada karyawan, lu cuma ngidupin keluarga lu, ya kan? Jadi kita prinsipnya nomor satu adalah kita harus fokus pada diri sendiri dulu kan. Jadi kita nggak boleh nolong orang tapi kemudian kita mengabaikan diri sendiri. Justru sekarang ini saat yang bagus, lu nolong orang boleh tapi lu harus jaga sendiri. Tidurnya harus nyenyak, kemudian vitamin apa segala. Karena kalau lu nolongin orang kemudian lu sampai kasus, apalagi lu sampai positif, buyar itu. Satu sekoci buyar semua. Jadi nomor satu adalah kita harus mikirin diri sendiri. Ini bukan selfish ya, karena kan kalau di pesawat kan juga sama kan, lu anu sendiri kemudian orang lain. Nah, kebanyakan orang harus balik. diri sendiri dulu. Nah, jadi gitu. Jadi satu harus diri sendiri, beres, keluarga beres, ya kan? Keluarga siapin makannya sampai kapan? Ini kan COVID kapan nih? 3 bulan, 6 bulan, we don't know loh. Sekarang grafiknya masih belum turun loh, masih sideways cenderung naik sekarang, ya. Jadi kan ini kan long journey nih kan, long winter nih kan. Nah, jadi makan, ini siapin dulu lah. Nah, baru kalau ini udah cover semua, yang nomor 3 ini kalau lu pengusaha, ya lu bisa bantu karyawan, ya tetaplah bayar karyawan. Beberapa bisnis gua jadi yayasan, ya gua bayar karyawan gua lah. Gitu kan, walaupun dengan skenario setengah dari gaji, kemudian THR potong setengah, nggak apa-apa. Yang penting semampu gua, selama minimal gua janji sama karyawan gua adalah di bisnis yang nggak sehat ya. Di bisnis yang nggak sehat, gue janji sampai hari raya gue bisa mampu bayarin gaji sampai THR. Tapi setelah hari raya, kalau nothing happen, ya kan, nggak bisa recover, ya goodbye gitu loh. Gue udah kasih timelinenya jelas gitu kan. Nah, ada beberapa yang survive, ada yang nggak survive, ya kan. Ini masih satu yang masih struggle ya. Kalau memang kafe after Lebaran dan tidak ada pergerakan, ya mau nggak mau gue tutup. Ya. Karena itu bebannya paling gede, kita gaji 20 orang. Sampai sekarang gue masih belum PHK orang ya. Masih bisa lah sampai ini oke. Nah, baru yang nomor 4 itu adalah angsuran. Nah, ya jadi 1, 2, 3, 4 deh. Angsuran itu nomor 4. Nah, jangan dibolak-balik. Nah, kebanyakan orang ya kan mau kondisi yang tadi 1, 2, 3 ya kan, karena begitu angsuran nggak dibayar kemudian lu diteror ya kan, akhirnya angsuran dijadikan nomor 1. Ini yang jadi masalah. Ya, betul tuh. Yang terjadi adalah apa? Begitu lu bayar angsuran, nggak punya uang, lu ngapain ya kan? Ya lu utang sana, utang sini, malah ribet nggak karena orang utang yang tidak, mending lu minta deh, ya kan? Karena kalau lu utang yang nggak bisa dibayar juga percuma juga kan? Nah, dan some people kriminal, arahnya kriminal. Buktinya tingkat kejahatan sekarang naik. Kenapa? Karena mereka nggak bisa bikin aturan. Dana yang nggak seberapa karena begitu ditagih kan panik kan. Wah, gue ditagih nih. Nama gue nanti disebarin nih, ya kan? Kan karena takut harga dirinya kan.
nggak sadar akhirnya dia uang seadanya bayarin dulu, nggak sadar bahwa itu adalah untuk jatah makan dia sama keluarga. Nah, Iya, lebih itulah ngorbanin kenapa itu. ya, jadi itulah kenapa kadang-kadang banyak orang yang melihat saya, ini Roy Sakti ngajarin kok sesat banget sih sampai macetin apa segala. Gua sampai sekarang nggak pernah macet, bro, ya kan? Gua sampai sekarang nggak pernah macet, nggak ada rencana macet. Walaupun kalau sekarang mau macet pun minta restrukturisasi, diskonnya enak, cuman gua nggak macet karena itu kan prinsip, gitu loh. Cuma kan problemnya kan kita berhadapan dengan orang yang secara ekonomi mungkin belum stabil, bos, ya kan? Masih baru merintis, masih baru mulai, masih cuman single. Ya untungnya kita yang di sini kita punya multiple stream of income. Jadi begitu satu ini masih ada ketolong gitu loh, kita masih ketolong. Tapi kalau bagaimana yang entrepreneur yang masih single stream of income dan income-nya terdampak? Iya. Fotografer profesional untuk event, mati loh. Gue banyak yang curhat kayak begitu tuh. WO, ya kan? WP juga tuh. Ya, wedding organizer, mati loh. Ada yang curhat gue, penyanyi dangdut. Cewek gitu kan. Ya gue bilang, ya lu cari suami orang kaya aja. Pak, suami saya itu yang bagian ngirin organ gitu kan. Waduh, mati juga ya. Kan mati dua-dua kan. Nah, kalau yang seperti itu kan makanya kan kita harus pakai basic, ya kita ngomong ini kan basic needs, ya kan udah persetan dengan BI checking. Makanya kan gua punya filosofi begitu kan, kalau lu nggak bisa mengcover 3 ini, lu persetan dengan BI checking. Yeah. Karena nanti BI checking itu kalau lu udah selesai, lu udah recover, lu bayar, kembali lagi gitu loh. Tapi kalau lu sampai mati, lu sampai kriminal, lu sampai anak lu nggak bisa makan apa segala, men, itu dosanya seumur hidup. Dosa seumur hidup. Itu dari gua sih seperti itu sih. Itu bisa dibilang itu adalah standar baku rumus hidup gua gitu. Ya, itu sempat lu share juga tuh di YouTube kan, yang lamanya 5 skala prioritas itu. Ya, memang seringkali orang tuh suka salah tuh ya. Salah. Dan memang yang kasus yang lagi viral itu yang istilahnya 20 juta itu, jadi dia tuh memang basic salary-nya kayaknya 10 juta. Gue juga nggak ngerti. Tapi intinya itu lagi cukup viral basic karena dia tuh 20 juta, angsurannya 10 juta, bos. Oh iya, angsurannya 10 juta. Nah, terus habis itu kan dan kemudian dia jadi kayak, ketika dia turun, ya kan gajinya dipotong tinggal 10 juta itu loh. Nah, ini habis buat angsuran, dia nggak bisa makan. Itu goblok gua ngomong. Harusnya kalau udah kepotong begitu, angsurannya nggak usah dibayar. 10 juta buat makan kan sama aja kan. Cuman beda dimaki-maki orang gitu loh. Nah, sekarang simpel kan. Kadang-kadang orang takut dimaki-maki. Loh, sekarang gini, gua tanya sama lo ya, Robin, ya kan? Lo mau nggak gua kasih pekerjaan dimaki-maki, ya kan? Dimaki-maki setengah jam gitu kan? Tapi lo digaji 10 juta sebulan, mau nggak? Nah, kalau memang kerjaan lagi masa COVID ini apapun lagi susah, mau aja kalau cuma diomelin dapat 10 juta ya. Ya, diomelin dapat 10 juta kan oke, kan sebenarnya sama aja kan? Kita kan takut diomelin, tapi kita kehilangan 10 juta kan? Itu kan prinsipnya sama kan? Iya. Ya lebih baik gua diomelin aja, tapi gua dapat 10 juta kan? Nah, cuma kan orang kalau sudah lagi panik, ya kan, emosi meningkat, IQ turun. Nah, dia nggak bisa berpikir step by step-nya. Kenapa? Karena orang tidak pernah yang siap menghadapi masalah. Kebanyakan kan yang milenial itu kan generasi yang belum pernah ngalamin 98 ya. Kayak kita juga 98 kita masih SMA gitu loh. Cuman bedanya kita kan dari 10 tahun yang lalu udah struggle. Kita ini kan pengusaha udah sering lah bangkrut, kemudian hotel kena apa segala. Kita udah terbiasa dengan badai. Jadi ketika badai yang namanya virus ya oke lah ya. Dan terus terang aja kalau badai virus itu gue nyaman gitu loh. Kenapa nyaman? Karena semua orang juga kena badai. Yang nggak nyaman tuh kan kalau kita kena badai yang lain pada happy-happy, betul kan? Justru kan yang bahaya itu kan ketika kondisi lagi bagus-bagusnya, ekonomi lagi naik-naiknya, kita punya masalah. Itu lebih parah loh bro. Kalau sekarang ini kan kita punya masalah bareng-bareng. Ini kan kita we have same storm gitu loh. Oke lah gitu loh. Nggak mandang status sosial, nggak mandang status ekonomi, hajar semua. Ya udahlah ya. Iya, kita kalau ngomong masalah semua ya oke lah gitu loh. Kecuali everybody nggak ada problem, lu punya problem. Nah itu lu baru ya you pity yourself lah gitu kan. Iya. Gua kok kayak orang gagal ya kan? Yang lain udah sukses semua, gua nggak sukses. Jadi kayak orang gagal kan? Tapi kan sekarang semua seperti ini ya oke lah. Oke. Gimana Bin? Ya. Oke, gua jawab dari yang paling gampang dulu ya. Dari yang paling gampang ya. Kondisi pertama, income-nya tidak berubah ya.
Kalau income-nya tidak berubah, seharusnya dalam masa PSBB begini, ini kita bahasnya personal apa bisnis ya? Kita bahasnya personal. Oke, yang personal. Mulai personal. Seharusnya dalam Ntar kita bikin sesi lagi kalau mau, bro. Oke, seharusnya di dalam kondisi COVID PSBB begini, biaya hidup kita bulanan itu harusnya menurun. Kita nggak keluar biaya transport, kita nggak bisa ke mall jalan-jalan, kita nggak bisa ini cuman basically cuman surviving at home, ya harusnya biaya kita menurun. So jadi ketika income-nya lebih tinggi, bukan lebih tinggi ya, maksudnya normal, nggak ada pengurangan apa-apa, maka residualnya itu lebih gede. Ya, residualnya kan eksesnya kan lebih gede. Oke. Nah, ketika residualnya lebih gede, ini waktu kalau dari bagi Anda yang sampai saat ini masih belum punya multiple stream of income, ini waktunya untuk bikin multiple stream of income. Kalau Anda punya misalnya, ya. Sebab kenapa? Saya berkaca dari pribadi saya aja, saya terpukul dari COVID ini sekitar 70% income hilang. 70% income hilang. Jadi itu gede ya. Tapi 70% income hilang itu nggak membuat saya mati gitu. Kenapa? Karena ketika 2014-2015 ketika bebas saya punya pilihan. Saya puas dengan keadaan yang seperti itu, atau saya mau bikin lagi multiple stream of income-nya lebih banyak, kerannya lebih banyak gitu loh. Dan saya pilih saya membuat keran yang lebih banyak, seperti kata si Bro Roy. Ya, akibatnya apa? Jadi karena keran gua banyak, ya, walaupun 70% gua kena, 30% itu gua masih bisa survive gitu loh. So ini waktunya buat bikin itu, dan sekarang properti lagi banyak yang diskon tuh kalau di pasaran, ya kan. Kalau lagi posisi begini adalah buying time intinya, ya kan. Stok juga nggak usah properti, stok juga lagi pada diskon gila-gilaan. Ada yang dibawa dari book value juga banyak gitu loh, ya kan. Nah, yang kedua itu income-nya menurun. Ya. Nah, ketika income-nya menurun, ya kita mesti sadar bahwa jangan lupa loh, income memang menurun, dan seperti yang Bro Roy bilang, ini kan bukan kita doang yang kena, seluruh dunia yang kena seluruh sektor industri juga pada kena semua, ya. Tapi satu hal yang pasti, beban kita juga menurun bulanannya. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita dalam kondisi yang luar biasa ini, maka OPEX-nya kita itu harus kita adjust juga. Saya bikin termnya saya adalah survival OPEX gitu loh. Bedakan antara pengeluaran bulanan biasa sama pengeluaran bulanan ketika kita harus survive gitu. Ya, jadi basic need yang penting-penting lah. Contohnya makan, ya kan, makan kita mesti siapin lah. Mungkin harga bahan pokok makanan mungkin akan meningkat, bisa jadi. Ya, ketika COVID orang panik malah naik gitu. Nah, yang nggak penting itu dibuang-buangin aja dulu. Ya, minim-minim sekarang dengan PSBB di rumah nggak ada lagi kita ke mall jalan-jalan makan di luar, nonton di luar, mungkin udah enggak, ya kan. Jadi kita mesti bikin survival OPEX gitu loh. Nah, survival OPEX itu gimana sih cara bikinnya? Gampang, tanya aja sama diri sendiri. Ketika kita mau spend satu uang, ini sebenarnya gue butuh apa gue mau? Simple aja kan begitu. Itu ilmunya dari Patung kok. Kalau memangnya kita butuh, nggak mungkin kita bisa nggak melakukan itu. Kita pakai sistem budgeting aja. Kalau misalnya kita mau, artinya kita boleh pilih itu nggak usah gitu kan. Sekarang dengan kondisi PSBB, banyak orang yang terbiasa pergi nonton di bioskop. Ya, sekarang 21 aja udah tutup 2-3 bulan. Tetap aja orang survive kan? Gitu. Nah, jadi bikin satu survival OPEX. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di negosiasi. Saat ini semua orang sadar COVID ini memukul siapa saja. Investor pun kalau memangnya ya gimana, income nggak ada, ayo kita nego, boleh nggak bunganya diturunkan, cicilannya diturunkan, bank pun bisa dinego, investor bisa dinego, semua kuncinya adalah negosiasi. COVID ini adalah waktu bagi ketika kalian itu tadinya mau melakukan sesuatu tapi takut-takut, dengan adanya COVID, Anda nggak boleh takut lagi, Anda mesti take action sekarang, ya kan? Nah itu buat yang kedua. Yang ketiga yang paling parah nih. Yang ketiga, income-nya hilang ya? Income-nya hilang bener ya? Income-nya hilang. Terus nambah utang. Terus nambah utang. Nah, buat orang yang ketiga, ya, secara keuangan itu ada perbedaan besar antara profit and loss sama cash flow statement. Itu beda ya. Profit and loss itu adalah
bulan ini gue dapat income berapa, pengeluaran berapa, sisanya berapa, gue profit atau loss. Belum tentu uangnya ada loh, belum tentu katakan income 20, pengeluaran 10 juta, artinya profitnya 10 juta, belum tentu 10 jutanya tuh kita pegang uangnya. Bisa jadi orang masih ngutang, masih belum bayar kan bisa juga gitu. Ya. Kalau cash flow statement itu adalah uang masuk sama uang keluar, selisihnya ada di mana gitu intinya kan. Nah, di dalam masa COVID ini, buat orang yang ketiga, ya, menimbang dengan kondisi ketiga income-nya hilang, bukan waktunya fokus untuk profit and loss statement. Fokusnya adalah untuk survival, ya. Karena aset terbesar dalam diri kita adalah kita sendiri. Kalau kitanya mati, bisnisnya semua mati, investasinya semua mati. Aset terbesar adalah kita sendiri. Jadi kalau memang kita lagi susah, kita dulu yang survive, gitu. So kalau memang harus gali lubang, tutup lubang, ngutang buat survive, do it, gitu loh. Kenapa nggak boleh duit? Think about it. Kita make a profit, emangnya bukan cuman buat bulan ini doang. Boleh kan bulan ini gue minus profitnya, bulan depan gue minus profitnya, bulan depan gue minus lagi profitnya, tapi 4-5 bulan dan gue booming. Kan boleh aja. Cycle life kita bukan cuma sebulan kan, cycle life kita kan lama gitu. Ya, buat yang ketiga, nggak ada income, expense-nya di survival juga masih minus, ya udah ngutang. Ngutang is okay. Pegang punya satu prinsip bahwa setelah gelap pasti nanti terangnya terbit. Nggak mungkin gelap-gelap terus, nggak mungkin malam terus, nggak mungkin malam terus, nggak pagi-pagi. Suatu saat pasti akan pagi. Jadi kalau yang sudah nomor 3 paling enak dah gesekin kartu aja, enak. Iya. Gua gitu loh. Gua banyak dari teman-teman kan buat teman-teman ya sebenarnya yang diomongin si Robin tuh bener banget sih. Kalau yang nomor 3 ya udah, ya hidup lu dari kartu nggak apa-apa, lu makan dari utang nggak masalah bro, masih panjang. Iya. Resiko juga blacklist kan. Nah, terus gimana terus? Kan kadang-kadang kita itu agak ribet ngasih solusi sama orang. Ini solusinya ngemplang apa segala. Ya gue tanya, lu ada solusi yang lebih bagus nggak? Lu kalau ada bagi dong gitu kan. Karena kan kadang-kadang ya orang-orang yang nomor 3 ya, orang-orang nomor 3 itu sebenarnya bukan masalah kondisi, tapi tidak terlatih untuk beradaptasi. Biasanya dia itu orang-orang yang secara dia masih belum skill nyari duit itu masih belum. Karena gini loh, kalau lu udah punya skill nyari duit, lu jago jualan, lu skill apapun, lu mau di kondisi apapun bisa survive kok. Yes. Mungkin cuma 1-2 bulan lu temporary, kemudian lu tapi adaptasi, kemudian lu jalan lagi gitu loh. Tapi kalau ini kan sudah menginjak bulan ketiga gitu loh. Kalau lu bulan ketiga tetap nggak bisa jalan, itu artinya ya memang ilmumu masih rendah, pengalaman masih rendah, skill cari duit lu masih rendah. Nah kalau sudah kayak begini ya sudahlah, jadi karyawan dulu ataupun minta itu kartu prakerja apa segala ya dimakan dulu lah gitu. Yes. Karena kan kalau yang skill beda ya, orang kalau udah skillnya tinggi sama orang yang skillnya rendah itu kan berbeda. Karena contoh begini ya, income 20 juta, pengeluaran 30 juta, sama income 1 juta, pengeluaran 10 juta, itu jauh berbeda bos. Walaupun selisihnya sama-sama 10 juta gitu loh. Tapi kan ini two kind of different people. Nah makanya kita buat teman-teman yang lihat di sini, lu posisinya gimana? Lu sebenarnya udah jago cari duit ya kan? Atau lu baru newbie, masih kemampuan cari duit lu itu masih rendah. Kalau kemampuan cari uang lu masih rendah, ya sudah. Ya lu istilahnya kalau cari bisnis pun carilah yang, kalau gua selalu ngomong, carilah bisnis yang kalau kalah waktu, kalau menang duit. Maklaran, kemudian dropship itu kan kalah waktu menang duit, itu nggak terlalu apa ya, lu mencoba, lu nggak laku ya udah, lu kalah waktu lah, waktu juga gratis gitu loh. Nah, tapi kalau lu yang udah high skill ya kan, high skill lu mau pegang duit, cari modal untuk lu mainin lagi ya oke lah gitu loh. Nah kebanyakan orang-orang yang low skill tapi dia modal dia kadang-kadang banyak orang itu gitu loh, banyak orang punya apa ya, mental block. Kalau nggak ada modal nggak jalan. Itu kejelekannya orang Indonesia. Itu kejelekannya orang Indonesia, tapi itu yang bikin kelas gue laku. Betul. Kita nggak berjaim kok bro, ya kan? Itu kejelekannya orang Indonesia adalah kalau nggak ada duit nggak jalan. Tapi itu yang bikin kelas gue laku kan. Nah, benar. Padahal, ya kan, sebetulnya itu kenapa nggak dikasih balik gitu loh kan? Yang penting
kalau kita bisa apa ya, nggak perlu pakai modal kok sebenarnya. Iya, nggak Modal semua. tuh mempercepat gitu loh. Tapi kalau lu masih tangan lu tuh masih touch of death, not Midas touch ya. Lu jangan pegang-pegang duit dulu, bahaya gitu loh. Tuh banyak kok ya yang namanya istilahnya gimana cara nyari duit bahkan tanpa pakai modal gitu ya. Banyak banget kok Banyak. sebenarnya. Kalau kita mau banyak. Jadi selalu di otak itu sebenarnya, gue juga ngomong pada orang-orang ya kan, gue ngajarin kartu kredit modal itu kata kuncinya adalah pasti kapan sih lu perlu utang, ya kan? Kapan lu perlu utang? Ini penting ya kan. Lu itu perlu utang, lu perlu modal kalau lu sudah mengalami fase namanya happy problem. Yes. Apa itu happy problem? Ya, happy problem. Ya kan, happy problem tuh kenapa? Pak, gua ada permintaan Pak 100 juta Pak, duit gua cuma 30 juta. Oh iya, happy problem. Oke. Ada permintaan, Jadi ordernya lebih banyak daripada juta. Nah itu. Nah, tapi kalau Pak bisnis gua sepi Pak, cari modal, Pak lalu peyang lah itu justifikasi itu kan. Nah, blame excuse justify kan. Nah itu kan beda kan, beda. Benar. Nah, jadi happy problem adalah kalau gua lagi butuh modal, kenapa? Gaston gua sehari kadang kemarin tuh bisa sehari sampai CM itu kan, waduh duit dari mana? Nah itu happy problem. Jadi kalau kita ngalamin happy problem begitu, kita cari utang, jangan pernah takut berutang. Utang yang banyak nggak apa-apa. Pokoknya kita pas ngalamin happy problem. Nah, tapi kadang-kadang kita itu kan ketika kita sepi kita berutang, maka nanti utang itu hanya menjadi painkiller. Iya betul. Painkiller. Jadi painkiller. Ya, jadi kalau lu sepi, lu cari utang itu cuma jadi painkiller aja gitu loh. Nah, itu harus bisa dibedain mana yang bagus, mana yang enggak. Itu kan gini loh, bro. Namanya ganja itu kan ada sisi positif, ada negatif gitu loh. Lu jangan menganggap bahwa semua ganja itu negatif. Buktinya some country, some district itu legalize gitu loh. Legal. Buktinya lu harus bedain mana yang benar, mana yang nggak benar. Nah, cuman kebanyakan orang-orang yang middle low, mereka itu kan tidak bisa membedakan. Ada utang bagus, ada utang jelek, tapi karena dia hanya mengenal yang jelek, akhirnya menganggap semua itu jelek. Oke. Mantap bro. Oke, nah sekarang gue mau bahas sebenarnya pertanyaan dari komen sih, tapi ternyata nggak ada yang komen bro. Jadi kita lanjut aja lah ya. Ya udah, kita lanjut aja talk show-nya. Antara terpesona atau ditinggal bro. Jadi gitu. Kita udah ikutan bansos tuh. Sengaja ditaruhnya kayaknya setelah patung gitu kan, jadi kan audiensnya banyak gitu. Kalau bisa jadi gradasi loh, habis patung kemudian udah bener-bener ini ilmunya rusak itu kan. Terus abis itu kita demotivasi gitu. Kalau pas COVID begini, grafiknya tuh nggak pernah ada yang bener bro, nggak pernah ada yang bener, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun gitu loh. Wih, bos gue komen nih, nanya nih. Mantap, thanks sharingnya. Ada nggak solusi di mana bisa jualan berbagai produk, margin gurih, bisa dari rumah tanpa stok barang? Jawabannya adalah dus-dusan. Ya udah. Ini nanya modus, ya nanya sambil promosi ya ini. Sekaligus promo, hebat ya. Silakan kunjungi dus-dusan.com. Mantap. Lupa gimana tagnya ya? Coba ditulis di komen itu, cek. Platform reseller terbesar di Indonesia. Tapi kan ini nyambung. Karena kan sekarang kan tadi kita ngomongnya adalah kalau lu sampai income-nya itu nggak ada terdiskon ya. Kalau lu istilahnya di situ terus lu stop, kan berarti kan lu nggak berdaya dong. Nah, kan tadi kan kita udah ngomong bahwa ya lu carilah yang namanya suatu penghasilan yang kalau lu kalah, ya lu korbanin waktu. Tapi kalau lu menangnya duit, ya kan? Ya salah satunya kan memang tadi kita sempat bahas kan, reseller, makelar, dropship. Ya kayak gitu sih, memang benar sih. Jadi lu bisa masuk sini. Cuman begini bro, ini penyakitnya newbie ya. Jadi kayak gini. Ketika memulai bisnis, fase yang paling berat itu kan ketika kita step 1 kan. Langkah pertama. Ya, step 1. Step 1 itu kan paling berat karena orang nggak tahu siapa lu juga nggak pernah ngelakuin itu, dan lu memulai. Itu adalah hal yang paling sulit. Ya. Nah, cuman kebanyakan para newbie, begitu dia step 1, wah, ternyata jualan di dus-dusan susah ya, gitu kan. Kurang bagus lah. Ya kan, ribet jualnya kan. Nah, akhirnya apa? Dia cari shining object syndrome kan. Coba ini jeder.
Coba di platform yang lain, jeder. Oh ternyata bisnis susah ya, ternyata nggak gampang tuh sambil komen. Biasanya yang susah-susah gitu kan yang teriaknya paling banyak kencang, yang bikin rusuh komunitas kan itu kan. Komplain-komplain mulu kan. Nah kemudian pindah lagi, bisnis lagi. Nah akhirnya dia berkesimpulan bisnis itu susah. Ya jelas bisnis itu susah bro, karena apa? You always do the step one. Cuma nggak beralih ke step 2, tenang. Kalau Ya susah, ke step 2, step 1 susah, step 1 lagi susah, step 1 lagi susah. Ya pasti susah, karena lo pasti ngelakuin yang step 1. Kata kuncinya teman-teman ya, buat yang newbie apa segala, you step 1, let's fokus gimana caranya lo kasih timeline setahun, tak-atik ini udah sampai inilah gitu loh. Sampai bisa step 2, step 3. Karena step 2 itu pasti lebih mudah daripada step 1. Step 3 easier. It become easier gitu loh. Dan akhirnya lu udah terbiasa gitu loh. Oke. Nah, kalau dari kenapa? Oke. Sorry. Ini ada pertanyaan lain, tapi ini cocok nih buat Robin. Tapi ya gimana Robin? Gimana? Ada pendapat? Gua mau nimpalin tadi punyanya Bro Roy. Ya itu bener banget ya. Itu bener banget. Tapi sebenarnya begini loh. Kesalahan orang pada umumnya menurut gua adalah mereka nggak kenal dengan dirinya dia sendiri. Mereka nggak kenal dengan kondisinya dia sendiri ya. Karena gue percaya setiap orang itu punya kondisi dan background yang beda-beda. Mereka punya sumber daya yang berbeda-beda. Ya. Ada orang yang memang dari lahir udah punya duit banyak. Ya jangan nggak dipakai duitnya, sayang dong. Jangan buang-buang waktunya, pakai duitnya kerjain orang biar dia bisa make money gitu loh. Ya. Tapi ada orang yang memang terlahir, memang gue terlahir nggak punya uang gitu. Yang gue punya ada, yang saya punya cuma punya waktu dan sama skill. Ya buat tahap awal pakai uang sama skill tersebut, ya. Pakai waktu dan skill tersebut untuk make money dulu. Hingga eventually come to a certain stage, money-nya udah cukup banyak, ya. Habis gitu ya kita do something bigger gitu loh. Nah makanya gue percaya tugasnya kita adalah itu mengupgrade sumber daya kita. Secara konsisten itu sumber daya itu kita gedein. Ya, gue percaya ada 7. 1 uang, 2 waktu. Ya, jadi kalau udah punya uang, fokus yang berikutnya adalah bebasin waktunya kita, biar kita bisa do something even bigger. Ya, 3 network. Network semakin gede, we can do even bigger things. Ya, 4 ini gue ngambil dari ilmunya Bro Roy. Kapasitas hutang. Kalau nggak punya kapasitas hutang, kita susah gedenya juga. Ya, 5 skillnya kita. Jadi ya belajar jangan pernah stop belajar lah. 6 mentalitas kita. Belajar itu nggak naikin mentalitas kita. Setelah belajar kita praktek jatuh bangun ya. Ini kita bertiga kalau gua nggak salah tebak kita udah ngelewatin 3 krisis nih. 98, 2008 sama Covid nih 2020. Tentunya mentalitas kita nggak bisa disamakan dengan orang yang baru lulus kuliah gitu loh. Yang terakhir yang 7 guys, yang paling penting guys, keluarga guys. Karena di dalam kondisi apapun yang support kita itu adalah keluarga. Upgrade aja sumber daya kita, 7-7-nya kita upgrade terus. Lama-kelamaan kita pasti naik kok. Itu yang gue percaya ya. Itu yang saya percaya gitu. Oke. Robin, ini ada pertanyaan tambahan nih. Gua rasa ini cocok nih buat lu nih, karena kan lu yang memang mainnya pakai investor. Ya. Nih. Semua deal dari investor, skema bunga apa ada yang profit sharing, gimana? Apa ada yang profit sharing juga untuk di properti? Gitu. Semuanya ada. Semuanya ada. Lewat bunga ada, lewat profit sharing ada. Gua bahkan ada kasus yang gua dapat pendanaan dari investor, gua nggak bayar bunga dan gua nggak bayar profit sharing. Oh, I see. Gue sempat ada yang kasus begitu gitu. Jadi semua ada, tergantung gini. Kan pertanyaan biasanya orang yang nanya gitu pasti pertanyaan selanjutnya gimana kok cara bikinnya? Gue nggak bisa jelasin. Itu tergantung sama situasi dan kondisi saat di time frame tersebut gitu. Tergantung dealnya gimana, kan properti kan Bro Gusti juga tahu lah, properti kan unik-unik semua bro, ya kan. Tergantung sama situasi sama kondisi ya. Tapi di dalam hal negosiasi semua memungkinkan. Yang paling penting adalah kayak colokan, cowok sama cewek. Ya, satu batang, satu lobang bisa masuk gitu loh. Asal bisa masuk. Iya, kalau batang-batangan patah nanti. Ya, yang penting kita bikin konsepnya di mana lu win, gua win, jalan. Intinya begitu.
Ini pertanyaan lanjutannya sih. Terus capital si investor balik dengan gali lubang tutup lubang atau ada cara lain gitu. Terus kapital si investor balik selain propertinya dijual ke market dengan gali lubang tutup lubang. Oke, gali lubang tutup lubang dulu pernah gua lakukan ketika gua masih merangkak di bawah. Saat ini sih gua udah nggak pakai gali lubang tutup lubang lagi. Balikinnya gua pakai dari profit lah. Profit gua balikin pelan-pelan gitu. Oke, sip. Roy, ini ada pertanyaan buat lu nih, Roy. Kenapa? Restrukturisasi kredit KPR dengan skala prioritas dengan kondisi income diskon, apakah better propose ke bank untuk nego bayar pokok saja atau panjangin tenor? Ya, terus panjangin tenor pengaruh nggak? Ya, lanjut. Silakan. Jadi gini, sebenarnya restrukturisasi itu ya akan menguntungkan kalau kamu masih di awal kredit. Jadi lu kalau masih baru kayak gua nih kemarin kan utangnya 5 tahun, gua baru jalan 1 bulan, itu sangat menguntungkan sekali. Ya. Terus ada gua punya KPR itu utangnya 10 tahun, udah jalan 5 tahun itu masih oke lah. Tapi yang kalau posisinya itu sekarang udah lu melewatin 80% ataupun 90% dari periode, itu sebenarnya antara restruk sama nggak restruk juga sama aja, Bos. Selisihnya nggak banyak, Bos. Gua ada yang memang sisanya tinggal setahun tuh dari yang 5 tahun. Jadi benar-benar yang tadi kayak kata lu bilang 80% tuh. Emang endingnya sih ujung-ujungnya ya. Udah nggak ngaruh banget itu kan. Nggak ngaruh banget. Nah, kalau waktunya diperpanjang pun kadang-kadang cuma dapat setahun, ya. nurunin dikit. Lihat case by case deh. Ya itu nggak bisa kita ngomong begini doang sih, karena harus case by case. Kayak gue kan kemarin kan gue kan ada kelas kayak kelas properti apa segala itu kan yang sama Pak Antoni tuh. Iya. Case-nya orang kan tiap orang beda-beda gitu loh. Wah iya benar. Unik soalnya. Jadi kasus properti itu unik. Kasus utang juga unik. Dan utang juga banyak macam. Kalau utang kartu kredit, KTA, pinjol gampang. Nah, lu udah pakai one for all is okay gitu loh. Cuman kalau properti itu kan unik. Uniknya kan adalah apa? Nilai agunannya berapa, utangnya berapa, periodenya apa, akad kreditnya apa, itu loh. Banknya apa. Itu kan wah, kombinasi itu berbeda-beda itu. Benar sih. Itu untuk kelas itu. Iya, makanya pertanyaan seperti yang barusan itu kita nggak bisa jawab per se. Pertama, ya kita nggak tahu kondisi Anda itu saat ini gimana, kita nggak tahu gitu. Yang kedua, kondisi dari hutang tersebut gimana. Contohnya nih, kalau misalnya utangnya 1M, kita udah pernah bayar pokoknya sampai sekarang pokoknya tinggal 300 juta. Itu pertimbangan bank udah beda loh. Pertimbangan bank dalam memberikan restrukturisasi kreditnya sudah beda loh. Apabila dibandingkan dengan utangnya 1M, pokok yang terbayar baru 50 juta. Jadi utangnya masih 950 juta. Itu aja udah beda gitu. Jadi balik lagi kita depends lah. Banyak faktor yang mesti kita pertimbangkan gitu. Nah, yang paling cocok mana? Yang paling cocok, yang paling enak sama kondisi sendiri. Tapi dari pihak banknya juga nggak berasa berat gitu. Karena kan restrukturisasi kredit tujuannya kan cuma kita beli napas kan. Beli napas sampai situasi ini sudah membaik. Jadi gue sebenarnya ngasih saran, memang sekarang dibuka, restrukturisasi kredit itu memang dibuka. Bank-bank juga lagi pada pusing kok sekarang. Mikirin mana yang mau dikasih restrukturisasi apa enggak. Tapi percaya deh, ketika situasi COVID ini sudah membaik, kan kita kan mau beraktivitas normal lagi, kita mau investasi lagi, kita mau usaha lagi. Jadi kalau pergunakan restrukturisasi debt ini dengan bijak gitu loh. Jangan aji mumpung. Kalau kita aji mumpung nanti pertimbangannya apa? Ya nama baik kalian yang kena. Kalian menutup jalan pertumbuhan kalian sendiri nantinya. So jadi dipergunakan dengan bijak lah intinya begitu. Yes. Thank you very much. Oke bro, gue udah dikasih cue nih dari belakang nih dari tim ya, bahwa kita udah disuruh bubar katanya bubar. Oh bubar. Padahal iya, karena panggilannya katanya udah ini argonya udah habis katanya. Nah, padahal argonya udah habis ya. Iya. Lanjutannya padahal kan ya udahlah motongin yang bagian yang sesi berikutnya ya. Sesi berikutnya soal productivity. Nah, jadi gue tadinya pengen bikin jadi unproductive gitu. Siapa sesi berikutnya siapa? Tapi ternyata sesi berikutnya ngomong productivity ternyata ada tetangga gue juga, Albert Leonardo.
Nah, Oh, si Albert. Albert Leonardo. Nah, jadi justru ini masternya Facebook Ads nanti bakal ngomongnya tentang productivity-nya dia gitu. Nah, dia bareng sama Dennis Hadi. Dennis Hadi tuh yang punya Hadi Kitchen. Hadi Kitchen tuh yang ya apa? Ya healthy catering. Yang nyokapnya cakep. Nah, gue mau ngomong itu, tapi gue di belakang suruh ngomongnya healthy catering. Gue mau ngomong yang nyokapnya cakep gitu loh. Bro Roy hebat, Bro Roy. Buset. Cakep awet muda tuh si Adi. Berarti kan memang kuncinya di healthy-nya gitu kan. Healthy bisa jaga awet muda tuh. Wah, bener sih memang itu. Gocap rasa sacap deh itu. Nyokapnya Hadi itu. Benar. Buset. Bisa tahu begitu dia. Aturan undang emaknya juga ya. Hah? Diundang bagus tuh, keren tuh. Oke lah, kalau gitu kita akhiri sesi kita. Thank you very much atas insight-insightnya. Gue juga tadi udah mulai sedikit juga habit-habitnya, alokasinya juga, alokasi kesenangan happy-happynya Papa Roy juga. Dan gue nggak akan lupa juga untuk ngingetin teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya gue juga pengen yang namanya menyapa juga. Please kasih tepuk tangan yang meriah buat kedua teman saya ini. Supaya nanti mau kalau diundang lagi. Ini gue tuh lagi ngetes nih, suara masuk nggak? Thank you so much atas ininya apa namanya sumbangsinya, supportnya terhadap acara ini. Gue mewakili dari tim Alpha CEO. Nggak ada bisa rasa bersyukur yang lebih lagi yang bisa kita ucapin lagi. Ya, kalau ada plakat sih sebenarnya kalau kita lagi event kan ngasih plakat tuh ya. Gue ngasih lo kasih gini aja. Gini ya. Gue sekarang lagi belajar bahasa Korea nih, Gus. Lagi mengisi waktu gue dengan belajar bahasa Korea ternyata. Susah juga bahasa Korea. Udah jadi Korea dulu Jepang. Terakhir kita ketemu di Jepang ya. Gila untung iya. Terakhir ketemu di Jepang. Ternyata bahasa Korea lebih gampang daripada Jepang. Jadi gue pilihnya Korea, Gus. Roy, ini jadinya terhambat untuk jalan-jalan nih Roy ya. Biasa kan lo rutin nih. April kan biasanya lu ke Eropa udah pasti itu selalu tuh tiap tahun tuh. Dari yang naik first class gitu gue ngikutin. ya sudahlah kita berharap semuanya ini cepat berlalu ya. So thank you guys. Ya Roy, Robin, thank you so much. Thank you. Sukses buat semuanya. Yo, sukses buat semuanya.